Mungkin sahabat jejak terang pernah berpikir, mengapa ketika kita memiliki sesuatu, hati terasa begitu bahagia. Namun pada saat yang sama, ada ketakutan halus yang ikut menyertainya. Mengapa semakin kita mencintai sesuatu, semakin besar pula kecemasan untuk kehilangannya? Mengapa apa yang dulu kita sebut sebagai anugerah perlahan bisa berubah menjadi sumber kegelisahan? Apakah kebahagiaan memang selalu membawa bayangan kesedihan? Ataukah ada sesuatu yang belum kita pahami tentang arti memiliki? Sahabat jejak terang, pada suatu ketika di Sawati, seorang dewata datang dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Ia mengucapkan sebuah syair yang tampak sederhana, namun sangat mewakili cara pandang manusia pada umumnya. Dewata itu berkata, ia yang memiliki anak bersukacita karena anak-anaknya. Ia yang memiliki sapi gembira karena sapinya. Perolehan sungguh adalah sukacita manusia. Tanpa perolehan, seseorang tidak bersukacita. Betapa masuk akalnya syair ini. Memiliki anak, bahagia. Memiliki harta, bahagia. Memiliki sesuatu, bahagia. Bukankah selama ini kita pun berpikir demikian? Bahwa kebahagiaan lahir dari perolehan, bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin besar sukacita kita. Namun Sang Buddha menjawab dengan cara yang mengejutkan. Beliau bersabda, ia yang memiliki anak bersedih karena anaknya. Ia yang memiliki sapi bersedih karena sapinya. Perolehan sungguh adalah kesedihan manusia. Tanpa perolehan, maka seseorang tidak bersedih. Sahabat jejak terang, disinilah letak kedalaman ajaran. Apa yang dianggap sebagai sumber sukacita, dinyatakan pula sebagai sumber kesedihan. Mengapa? Apakah Sang Buddha menolak cinta? Apakah beliau menolak kepemilikan? Jawabannya tidak. Beliau menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu keterikatan, perolehan, dan ilusi keamanan. Sahabat jejak terang, ketika kita memperoleh sesuatu, batin terasa lengkap. Seolah-olah ada yang ditambahkan pada diri kita. Seolah-olah identitas kita menjadi lebih utuh. Aku punya ini, aku memiliki itu milikku. Namun di balik rasa memiliki, tersembunyi ketakutan yang tidak kita sadari. Bagaimana jika hilang? Bagaimana jika berubah? Bagaimana jika tidak lagi seperti yang kuharapkan? Semakin kuat rasa memiliki, semakin besar pula potensi kehilangan. Dan disitulah benih kesedihan mulai tumbuh. Mengapa memiliki membawa kesedihan? Sang Buddha tidak mengatakan bahwa anak adalah sumber penderitaan. Beliau tidak mengatakan bahwa harta adalah kesalahan. Yang beliau tunjuk adalah hukum batin. Apapun yang kita anggap milikku akan menjadi sumber duka ketika ia berubah. Dan segala sesuatu yang terbentuk pasti berubah. Anak tumbuh, harta berkurang, tubuh menua, hubungan berubah. Ketika perubahan itu datang, bukan kenyataannya yang menyakitkan, melainkan keterikatan kita terhadapnya.
Sahabat jejak terang, kesedihan bukan lahir dari cinta, kesedihan lahir dari kemelekatan. Cinta yang disertai kebijaksanaan adalah welas asih. Namun cinta yang disertai kepemilikan adalah belenggu halus. Tanpa perolehan tidak ada kesedihan. Pernyataan Sang Buddha terdengar ekstrim. Tanpa perolehan, maka seseorang tidak bersedih. Apakah ini berarti kita harus meninggalkan semuanya? Bukan demikian. Yang dimaksud bukanlah tidak memiliki secara fisik, melainkan tidak melekat secara batin. Seseorang bisa memiliki banyak hal, namun batinnya bebas. Sebaliknya, seseorang bisa hampir tidak memiliki apa-apa, namun batinnya penuh ketakutan. Bebas bukan berarti miskin. Bebas berarti tidak terikat. Seperti tangan yang menggenggam pasir. Semakin kuat menggenggam, semakin cepat pasir itu jatuh. Namun ketika tangan dibuka, pasir tetap ada. Mengubah cara kita mencintai. Sahabat jejak terang, mungkin pertanyaan terbesar kita adalah bagaimana mencintai tanpa melekat? Bagaimana memiliki tanpa terbelenggu? Jawabannya terletak pada kesadaran. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu tidak kekal, kita belajar menghargai tanpa menggenggam. Kita mencintai anak bukan sebagai milikku, melainkan sebagai makhluk yang dipercayakan untuk dirawat. Kita menggunakan harta bukan sebagai identitas, melainkan sebagai sarana kebajikan. Kita menikmati kebahagiaan tanpa menuntut ia tinggal selamanya. Disitulah kebijaksanaan bekerja. Kedamaian yang tidak bergantung. Sahabat jejak terang, selama kebahagiaan kita bergantung pada perolehan, maka ia rapuh. Namun ketika kebahagiaan lahir dari pemahaman, ia menjadi kokoh. Batin yang tidak melekat tidak berarti dingin. Ia justru hangat, namun tidak posesif. Ia peduli, namun tidak mencengkeram. Ia mencintai, namun tidak takut kehilangan. Dan disitulah kebebasan sejati mulai tumbuh. Sahabat jejak terang, hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang selama ini kita anggap sebagai sumber kebahagiaan? Apakah di dalamnya tersimpan ketakutan halus? Apakah kita mencintai dengan kebijaksanaan atau dengan kemelekatan? Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk menjauh dari kehidupan. Beliau mengajarkan kita untuk memahami kehidupan. Karena ketika kita memahami, kita tidak lagi diperbudak oleh apa yang kita miliki. Dan ketika tidak diperbudak, kita menjadi bebas. Bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena tidak melekat pada apapun. Jejak terang bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang berjalan di dunia dengan batin yang bebas. Semoga kita semua belajar mencintai tanpa menggenggam. Semoga kita semua belajar memiliki tanpa diperbudak. Dan semoga dari pemahaman itu lahir kedamaian yang tidak tergoyahkan.